Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali bersama berjumpa untuk berdoa, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita masih berada di masa Prapaskah, masa untuk menghayati akan kasih dan pengorbanan Tuhan bagi keselamatan kita. Mari sebelum kita bersama membuka, membaca, merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, boleh bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Karena itu kami membuka diri kami untuk Engkau ajar, Engkau bentuk, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Baik kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya mengajak kita bersama membuka surat Efesus pasal yang kelima. Surat Efesus pasal yang kelima ayat 29. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-29 tertulis demikian. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Sampai sebagian jauh bacaan kita pada saat ini. Saudara sekalian, ketika saya duduk di bangku sekolah, mungkin juga Bapak Ibu Saudara juga mengalami hal yang sama. Saya belajar sebuah semboyan dalam bahasa Latin, yaitu mens sana in corpore sano. Mens sana in corpore sano, yang artinya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, saudara sekalian, kalau kita merenungkan semboyan ini, jelas di sana kita didorong untuk memiliki tubuh yang sehat sekaligus juga jiwa yang kuat. Tidak ada yang lebih penting, kedua-duanya sama-sama penting. Kenapa? Karena tanpa tubuh yang sehat, maka kita tidak bisa melakukan apapun, meski kita punya jiwa yang kuat. Terbukti beberapa sahabat mungkin di antara kita yang sakit, atau mungkin kita harus menjalani isoman. Meski kita punya jiwa yang sehat, tetapi karena kondisi kesehatan yang tidak baik, kita tidak bisa berkarya, beraktivitas dengan leluasa. Karena itu, kita membutuhkan tubuh yang sehat. Tetapi, memiliki tubuh yang sehat tanpa jiwa yang sehat juga tidak baik. Seperti beberapa orang yang menjalani perawatan karena mengalami gangguan jiwa. Mereka punya tubuh yang sehat, tetapi mereka tidak memiliki jiwa yang sehat. Jadi, memiliki tubuh yang sehat sekaligus juga jiwa yang sehat itu sangat penting. Tidak ada yang lebih penting antara satu dibandingkan yang lain. Namun dalam kenyataan, banyak orang Kristen dan mungkin juga kita yang memperhatikan kesehatan jiwa dan rohani kita, tetapi kurang memberi perhatian yang sama pada kesehatan jasmani kita, kesehatan fisik kita. Salah satu alasannya karena mereka berpikir Tuhan lebih menekankan kesehatan jiwa, kesehatan rohani, bukan kesehatan jasmani. Mereka membayangkan kelak ketika berjumpa dengan Tuhan, Tuhan tidak bertanya, berapa tinggi badanmu? Apakah kamu sehat? Apakah organ tubuhmu berfungsi dengan baik? Tidak. Sebaliknya mereka akan bertanya, bagaimana
pelayananmu? Bagaimana karyamu? Apakah kamu takut akan Tuhan? Apakah kamu beriman? Apakah hidupmu dipenuhi dan menyatakan kasih Tuhan? Sehingga pada akhirnya banyak orang Kristen berpikir kesehatan jiwa rohani lebih penting daripada kesehatan secara jasmani. Nah, pemikiran seperti ini memunculkan sebuah pertanyaan, apakah benar Tuhan tidak peduli pada kesehatan jasmani kita? Apakah Tuhan hanya peduli pada kesehatan jiwa rohani kita? Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa kesehatan jasmani merupakan sesuatu yang sangat penting. Terbukti dalam Efesus 5 ayat yang ke-39, di sana Rasul Paulus berkata, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Memang saudara, konteks ayat ini bicara relasi antara Tuhan Sang Kepala dengan jemaat yang adalah tubuhnya. Tetapi di balik ayat ini ada sebuah pesan yang tegas dan jelas, bahwa sama seperti Allah mengasihi jemaat, maka kita pun didorong untuk mengasihi tubuh kita. Dan kalau kita mengasihi tubuh kita, maka kita akan merawat tubuh kita dengan baik. Kita akan menjaga tubuh kita dengan baik. Kita akan menjaga kesehatan kita dengan baik. Dengan sebuah kesadaran bahwa yang pertama, tubuh kita adalah karunia dari Tuhan yang harus kita jaga, kita pelihara dengan bertanggung jawab. Dan yang kedua, hanya dengan tubuh yang sehat, maka kita dapat berkarya bagi Tuhan dan sesama. Karena itu, ayat ini secara implisit mau mendorong kita untuk memperhatikan kesehatan jasmani kita, kondisi tubuh kita. Apalagi kalau kita lihat misalnya di dalam Lukas 2 ayat yang ke-40, ketika penulis Injil Lukas menggambarkan tentang masa pertumbuhan Tuhan Yesus, penulis Injil Lukas berkata anak itu bertambah besar, artinya mengalami pertumbuhan secara jasmani dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Artinya Tuhan Yesus bukan hanya bertumbuh secara fisik, secara jasmani, tetapi dia juga mengalami pertumbuhan secara rohani. Hal ini pun diulang kembali dalam Lukas 2 yang ke-52, di mana penulis Injil Lukas berkata, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sekali lagi, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan Yesus mengalami pertumbuhan secara jasmani, tetapi juga mengalami pertumbuhan secara rohani. Dari penggambaran ini paling tidak kita bisa melihat, menyimpulkan bahwa bagi Tuhan pertumbuhan jasmani itu penting. Sama pentingnya dengan pertumbuhan secara rohani dan kejiwaan. Karena itu kita tidak boleh mengabaikan kesehatan jasmani kita. Nah, saudara, sampai pada titik ini tentu kita diperhadapkan pada sebuah pertanyaan. Apakah kita sudah memperhatikan kesehatan jasmani kita? Kalau kita mengasihi tubuh kita, kalau kita mensyukuri tubuh yang Tuhan karuniakan kepada kita, maka kita menjaga tubuh kita dengan baik. Tentunya dengan berolahraga, dengan memakan asupan gizi yang baik sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, dengan menjaga kebersihan tubuh kita. Kadang ada beberapa di antara kita yang tidak menjaga kebersihan dengan baik, jarang mandi, ataupun juga tidak menjaga kebersihan lingkungannya dengan baik. Padahal itu juga penting bagi kesehatan tubuh kita. Apakah kita juga sudah merawat penampilan kita? Merawat penampilan itu juga berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. Kalau tubuh kita dirawat dengan baik, maka kita pun akan memiliki penampilan yang baik. Dan tentu dengan cara-cara yang lainnya. Saudara sekalian, tubuh adalah karunia dari Tuhan. Karena itu kita harus menjaganya dengan baik. Apalagi di tengah pandemi. Ketika kita mengalami sendiri bagaimana virus corona bisa membuat kita sakit.
Sehingga pada akhirnya tanpa sadar kita dikondisikan untuk mulai memperhatikan dengan lebih lagi kesehatan kita. Dan pandemi ini juga mengajarkan kepada kita untuk menghargai kesehatan kita. Karena itu, mari saudara kita menjaga kesehatan kita dengan baik. Dan ketika Tuhan memberikan kesehatan, mari kita juga memakai karunia dari Tuhan itu untuk berkarya bagi Tuhan dan bagi sesama. Namun, meski saya mendorong kita untuk juga memperhatikan kesehatan jasmani, kita juga tidak boleh mengabaikan kesehatan rohani atau jiwa kita. Sebab di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, di sana Rasul Paulus juga berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Paulus tidak kemudian mengatakan bahwa kesehatan jasmani tidak penting. Latihan badani itu penting supaya kita sehat. Tetapi jangan hanya menekankan latihan badani saja. Jangan hanya menekankan kondisi fisik saja. Jangan hanya memberi perhatian pada penampilan kita saja. Tetapi kita harus juga memberikan penekanan yang sama, perhatian yang sama, kepedulian yang sama pada kesehatan rohani dan jiwa kita. Kenapa? Karena orang yang sehat secara jiwa dan rohani, mereka punya tujuan hidup yang jelas. Mereka tahu kenapa mereka ada, dan itu menolong mereka untuk melangkah mengambil keputusan dengan tepat, seperti yang Tuhan kehendaki. Termasuk juga menggunakan tubuh mereka, kesehatan jasmani mereka dengan bertanggung jawab. Kalau orang tidak punya kesehatan jiwa dan rohani, besar kemungkinan dia akan menyimpang dari jalan Tuhan, berjalan memilih jalannya sendiri, dan justru dia akan merusak kesehatan jasmaninya. Karena itu, saudara, penting bagi kita untuk memberi perhatian bagi kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani kita. Di masa Prapaskah, seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, merupakan proses untuk kita, kesempatan untuk melatih secara rohani. Supaya kita boleh memahami kehendak Tuhan, supaya kita boleh dekat kepada Tuhan, supaya kita boleh bertumbuh dan bertambah dewasa di dalam Tuhan. Dan pada kegiatan 40 hari bersama dengan Tuhan, khususnya pada hari ini, kita pun diingatkan untuk juga menyisihkan waktu berolahraga bersama dengan keluarga kita. Sehingga bukan hanya tubuh kita yang sehat, tetapi relasi kita dengan keluarga kita pun juga bertumbuh dan menjadi lebih sehat. Karena itu, mari kita mulai mempedulikan tubuh yang Tuhan karuniakan kepada kita dengan menjaganya dengan baik, merawatnya dengan baik, sehingga kita boleh bertambah besar, bertambah sehat, dan kita boleh semakin giat berkarya untuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama, firman yang mengingatkan kami untuk menghargai karunia Tuhan, yakni tubuh kami. Terima kasih Tuhan memberikan kepada kami tubuh, sehingga kami boleh berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami memakai karunia ini dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan, karena itu kami harus menjaga kesehatan kami dengan baik. Kami sering berdoa agar Tuhan berikan kesembuhan, agar Tuhan berikan kesehatan. Tetapi kami pun sadar, tidak jarang kami yang kurang menjaga diri kami dengan baik. Ketika sakit, kami justru menyalahkan Tuhan. Bila firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami, kalau kami mengharapkan kesehatan, maka itu berarti kami pun harus menjaga kesehatan kami dengan baik, dengan bertanggung jawab. Tuhan, tolonglah kami semua. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan melawat, menjamah, dan mengaruniakan kesehatan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk pekerjaan, usaha kami, studi kami, Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, Tuhan berkati. Kami juga berdoa bersama untuk Gereja Tuhan GKI Kutisari Indah, Allah yang berkasih karunia, memimpin, menyertai,
sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Secara khusus berkati untuk seluruh kegiatan dalam rangkaian masa Prapaskah, biarlah kami boleh mengikutinya, mendapatkan berkat, mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Berkati juga untuk ibadah besok, kiranya kami boleh mengikuti dengan segenap hati, firman yang diberitakan boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Berkati juga untuk bangsa negara kami, berkenan Tuhan yang memimpin, menolong, dan menjaga bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini hamba mohon berkenan Tuhan mengulurkan tangan dan memberikan berkat. Saudara, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan yang Maha Pemurah, Dia memimpin menyertai hidup saudara. Dia akan menjaga saudara. Dia akan melindungi saudara, memberikan kesehatan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara.